Pagi itu, jalanan Bogor diselimuti kabut tipis. Udara sejuk menambah ketenangan di sekitar kawasan Cikeas. Mobil rombongan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaju perlahan melewati gerbang besar yang dijaga dengan ketat, namun tetap terasa hangat. Di dalam mobil, Gibran tampak lebih banyak diam. Pandangannya menembus kaca jendela, seolah mencari ketenangan sebelum momen penting yang akan ia hadapi. Sally Ananda duduk di sampingnya, mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Senyumnya lembut, tetapi sorot matanya menyimpan haru. Ia tahu, kunjungan hari itu bukan hanya sekadar agenda kenegaraan. Ada makna lebih besar, perjumpaan dengan seorang negarawan senior yang telah melintasi badai kepemimpinan. Tangan Sally menggenggam erat jari-jari Gibran, memberi kekuatan yang tak terucap. Di kejauhan, rumah bercat putih dengan halaman luas mulai terlihat. Suasana tenang menyelimuti kediaman SBY. Pohon-pohon rindang di sekitar pekarangan menambah kesan damai, seakan tempat itu memang disiapkan untuk pertemuan penuh kebijaksanaan. Setiap langkah roda mobil terasa membawa Gibran pada sebuah perjalanan batin, bukan sekadar pertemuan formal. Begitu mobil berhenti, pintu dibuka. Udara sejuk Bogor menyapa, bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Gibran turun lebih dulu, menata jasnya, kemudian membantu istrinya keluar. Mereka berdua berdiri sejenak, memandang rumah yang menjadi saksi perjalanan panjang seorang presiden yang pernah menakodai negeri ini selama 10 tahun. Tak lama kemudian, sosok SBY muncul di beranda. Rambutnya memutih, langkahnya perlahan, namun senyumnya tetap hangat dan berwibawa. Ia mengenakan batik biru yang khas, membuat suasana terasa akrab. Saat pandangan mereka bertemu, ada getaran emosional yang sulit dijelaskan. Gibran maju mendekat, membungkukkan badan sedikit, lalu meraih tangan SBY untuk dicium dengan penuh hormat. "Selamat datang, Mas Gibran, Mbak Sally," ucap SBY lembut, seolah menyambut keluarga lama yang kembali pulang. Gibran tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Kehangatan itu begitu nyata, jauh dari kesan kaku protokoler yang biasa terlihat dalam acara resmi. Ada nuansa kekeluargaan yang langsung mengalir, membuat langkah Gibran terasa ringan memasuki rumah tersebut. Suasana halaman dipenuhi ketenangan. Burung-burung berkicau dari kejauhan, sementara hembusan angin membawa aroma bunga dari taman. Sally menatap sekitar dengan perasaan damai, lalu menoleh pada suaminya yang tampak terharu. Sejenak, ia merasa seperti menyaksikan potongan sejarah, di mana generasi lama dan baru akan bertemu dalam bingkai kebersamaan. Ketika mereka memasuki ruang tamu, Gibran sempat terdiam. Pandangannya tertuju pada foto-foto perjalanan SBY yang tertata rapi di dinding. Dari potret masa muda hingga momen-momen penting kenegaraan, semuanya seakan berbicara tentang keteguhan hati seorang pemimpin. Gibran menarik napas panjang, menyadari bahwa ia sedang berada di hadapan teladan yang nyata. Di sisi lain, SBY memandang Gibran dengan tatapan penuh kebapaan. Ia melihat sosok muda yang tengah menapaki jalan berat, sama seperti dirinya dulu. Ada kebanggaan sekaligus tanggung jawab moral yang dirasakannya, menitipkan pengalaman, agar langkah penerus bangsa tidak tersandung oleh batu yang sama. Pertemuan sederhana di Cikeas itu baru saja dimulai. Namun sejak awal, suasana telah memberi isyarat bahwa hari itu akan melahirkan kenangan abadi. Bukan hanya bagi Gibran dan SBY, tetapi juga bagi bangsa yang menantikan lahirnya pemimpin dengan hati yang tulus dan jiwa yang tegar. Di beranda rumah bercat putih itu, SBY berdiri dengan penuh wibawa. Meski usia telah menorehkan garis halus di wajahnya, aura ketegasan dan kebapaan masih memancar kuat. Senyum lembutnya menghapus jarak antara seorang mantan presiden dengan wakil presiden yang datang bertamu. Seakan waktu berhenti, memberi ruang bagi dua generasi untuk saling menyapa. Gibran melangkah maju dengan hati berdebar. Ia membungkuk sedikit, lalu kembali meraih tangan SBY, kali ini dengan perasaan yang lebih dalam. Tatapan matanya mencerminkan rasa hormat yang tulus. Sally yang berdiri di sisi suaminya ikut menunduk, menyapakan senyum penuh keakraban, membuat suasana pertemuan semakin hangat. "Terima kasih sudah menerima kami, Pak," ujar Gibran dengan nada rendah, hampir seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya. SBY hanya mengangguk, lalu menepuk bahu Gibran dengan tangan hangatnya. "Kamu datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Anggap rumah ini rumahmu sendiri," ucapnya.
Kata-kata itu menembus hati, menciptakan rasa teduh yang sulit diungkapkan. Sally menatap adegan itu dengan mata berkaca. Baginya, pertemuan ini seperti penghubung dua dunia, dunia suaminya yang kini memanggul beban negara, dan dunia seorang negarawan yang pernah melewati jalan terjal kepemimpinan. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena menyaksikan momen yang begitu berharga. Setelah beberapa saat berbincang di beranda, SBY mengajak mereka masuk. Langkahnya pelan namun mantap, sementara Gibran dan Sally berjalan di belakang, penuh hormat. Aroma kayu dari interior rumah berpadu dengan wangi bunga dari taman, menciptakan atmosfer yang menenangkan. Di dinding, foto-foto kenangan perjalanan panjang kepresidenan SBY menatap mereka seakan bercerita. Mas Gibran, SBY membuka percakapan saat mereka duduk di ruang tamu, menjadi pemimpin itu bukan hanya soal membuat keputusan besar. Terkadang, yang lebih sulit adalah menjaga hati tetap tenang di tengah badai. Suaranya lembut, tapi mengandung kekuatan pengalaman. Gibran mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ingin melewatkan satu kata pun. SBY kemudian mengenang masa-masa sulit ketika harus mengambil kebijakan yang tidak selalu populer, namun penting bagi masa depan bangsa. Kritik akan datang dari segala arah, bahkan dari orang-orang terdekat. Tapi jangan biarkan itu mematahkan semangatmu. Ingatlah, pemimpin sejati dinilai bukan dari seberapa besar ia dicintai, tapi dari seberapa kuat ia menjaga bangsa tetap berdiri, katanya dengan sorot mata tajam namun bijak. Gibran hanya mengangguk pelan, merasa setiap kalimat itu menancap di benaknya. Ia menyadari, tanggung jawabnya sebagai wakil presiden bukan sekadar menjalankan protokol, melainkan belajar menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih besar. Sally, yang duduk di sampingnya, merasakan betapa seriusnya sang suami menyimak pesan-pesan itu. Hening sejenak mengisi ruangan. Jam dinding berdetak pelan, menyatu dengan keheningan penuh makna. SBY menatap wajah Gibran, lalu berkata, "Saya melihat semangat di matamu. Itu bagus. Tapi semangat tanpa kesabaran bisa jadi bumerang. Jangan terburu-buru, jangan mudah terpancing. Setiap langkah seorang pemimpin menentukan nasib banyak orang." Kata-kata itu membuat Gibran terdiam lebih lama. Ia menundukkan kepala, berusaha mencerna setiap makna. Ada rasa haru yang menyeruak dalam dirinya. Ia teringat ayahandanya, Presiden Jokowi, yang sering menasihati dengan cara sederhana. Kini, ia menerima wejangan dari seorang presiden senior, melengkapi pelajaran hidupnya dalam jalur kepemimpinan. Sally menatap keduanya, merasa momen itu begitu bersejarah. Ia yakin, suatu hari nanti, rakyat akan melihat jejak dari pertemuan ini dalam langkah-langkah suaminya. SBY bukan hanya sedang berbagi pengalaman, tapi juga menitipkan warisan moral yang akan terus hidup. Pertemuan mereka masih berlanjut, namun sejak awal saja sudah terasa bahwa hari itu bukan pertemuan biasa. Itu adalah peristiwa yang akan dicatat dalam ingatan bangsa, seorang negarawan yang menurunkan petuah. Dan seorang pemimpin muda yang dengan rendah hati mau mendengar. Dua jiwa yang berbeda zaman, namun disatukan oleh cinta pada Indonesia. Ruang tamu Cikeas terasa tenang, seolah menyimpan energi kebersamaan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sofa empuk berlapis kain krem tertata rapi, sementara cahaya matahari menembus dari jendela besar, menyorot figura-figura bersejarah yang tergantung di dinding. Gibran duduk dengan punggung tegak, menunjukkan rasa hormat, sementara Sally duduk di sampingnya dengan sikap penuh kesopanan. SBY menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen bergambar bunga. Gerakannya perlahan, penuh ketenangan. "Silakan diminum," ujarnya sambil menyodorkan kepada Gibran dan Sally. Gibran menerima dengan kedua tangan, mengucapkan terima kasih lirih. Kehangatan sederhana itu menghapus sekat protokoler, menyisakan suasana kekeluargaan yang kental. "Mas Gibran," ucap SBY setelah menyeruput teh, "pemimpin itu ibarat nahkoda di tengah laut. Kadang angin kencang datang tiba-tiba, kadang gelombang mengguncang perahu. Kalau nahkodanya panik, maka tenggelamlah semua. Tapi kalau tetap tenang, penumpangnya akan percaya dan selamat." Kata-kata itu meluncur perlahan, tapi jelas, seakan menyusup ke relung hati. Gibran mengangguk pelan, membiarkan kalimat itu tertanam dalam dirinya. Ia menatap SBY dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu, berharap mendengar lebih banyak. Sally yang sejak tadi diam, sesekali tersenyum, merasa suaminya sedang mendapatkan pelajaran yang tak akan bisa dibeli dengan apapun.
SBY melanjutkan dengan mengenang masa-masa penuh tekanan. Ada waktu ketika saya harus memilih kebijakan yang membuat sebagian orang marah. Tapi saya tahu, kalau keputusan itu untuk rakyat banyak, maka itulah yang harus saya lakukan. Jangan pernah takut tidak populer, yang penting jangan hianati rakyat. Suaranya mantap, meski diucapkan dengan nada pelan. Gibran menyandarkan punggungnya sedikit, lalu berkata lirih, "Pak, kadang saya merasa beban ini begitu berat. Kritik datang dari mana-mana, bahkan untuk hal kecil sekalipun." SBY tersenyum bijak, lalu menjawab, "Itulah seni memimpin. Jangan habiskan energimu untuk meladeni semua suara. Pilih mana yang membangun, lalu jadikan itu bahan refleksi." Hening sejenak kembali mengisi ruangan. Jam dinding berdetak pelan, menyatu dengan hembusan angin dari luar jendela. Sally menatap wajah suaminya yang tampak serius, lalu menoleh pada SBY yang begitu tenang, seakan sedang berbicara dari kedalaman pengalaman hidupnya. Ia merasa seperti berada di tengah percakapan seorang ayah dengan anaknya. SBY kemudian menatap langsung ke arah Gibran. "Jangan lupa, kesabaran adalah senjata. Seorang pemimpin bukan hanya dituntut membuat keputusan cepat, tetapi juga menahan diri ketika emosinya diuji. Orang akan melihat bukan hanya kebijakanmu, tapi juga sikapmu saat menghadapi tekanan." Kalimat itu terasa seperti kunci, membuka ruang refleksi dalam benak Gibran. Gibran menundukkan kepala sejenak, merenungi setiap kata. Ia teringat ayahnya, Presiden Jokowi, yang sering menekankan pentingnya kerja nyata. Kini, ia mendengar dimensi lain dari kepemimpinan, kesabaran, kebijaksanaan, dan kendali diri. Dua nasihat dari dua sosok besar berpadu, membentuk bekal yang semakin lengkap. Sally, yang duduk di samping, akhirnya angkat bicara. "Terima kasih banyak, Pak. Saya merasa apa yang Bapak sampaikan juga jadi pengingat untuk saya sebagai pendamping suami. Mendampingi pemimpin bukan hal mudah, tapi dengan nasihat Bapak, saya jadi lebih kuat." SBY tersenyum lembut, lalu mengangguk, "Mbak Sally, doa dan dukungan istri itu separuh kekuatan seorang pemimpin. Jangan pernah diremehkan." Suasana ruang tamu berubah menjadi lebih hangat. Tiga jiwa dari dua generasi berbeda saling bertukar rasa, bukan sekadar kata. Di luar, sinar matahari semakin terang, seolah menegaskan bahwa hari itu bukan hari biasa. Ada warisan moral yang sedang berpindah, dari seorang negarawan senior kepada pemimpin muda yang tengah belajar. Percakapan itu terus mengalir, membentuk ikatan emosional yang tidak hanya menghubungkan mereka secara pribadi, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan bagi seluruh bangsa. Pertemuan sederhana, namun syarat makna, meninggalkan kesan mendalam sejak awal hingga akhir. SBY meletakkan cangkir tehnya perlahan di meja, lalu menghela napas panjang seakan sedang membuka pintu masa lalu. Tatapannya mengarah ke jendela, ke arah pepohonan hijau yang bergoyang diterpa angin. "Saya ingat betul," ujarnya lirih, "betapa beratnya memimpin bangsa dengan segala dinamika. Setiap hari selalu ada tantangan baru yang menuntut keberanian sekaligus ketenangan." Gibran menatap penuh perhatian, merasa dirinya sedang menyaksikan sejarah yang hidup di depan mata. Wajah SBY terlihat damai, namun setiap kalimatnya membawa bobot pengalaman puluhan tahun. "Dalam memimpin, jangan pernah melupakan rakyat kecil," lanjut SBY. "Mereka adalah alasan kita berdiri di posisi ini. Jangan sampai keputusanmu menjauhkanmu dari mereka." Sally yang duduk tenang merasakan getaran dalam setiap kata. Ia melihat betapa suaminya menyerap pesan-pesan itu dengan hati terbuka. Baginya, SBY bukan sekadar seorang mantan presiden, tetapi juga seorang guru kehidupan yang berbicara dengan ketulusan. SBY kemudian mengenang masa-masa ketika harus menjaga stabilitas demokrasi. "Saya pernah dihadapkan pada situasi di mana suara rakyat begitu beragam, bahkan bertolak belakang. Namun, tugas pemimpin adalah merangkul, bukan memecah belah. Demokrasi itu rapuh, Mas Gibran. Ia harus dijaga dengan jiwa besar, bukan dengan ego sempit." Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin hening. Gibran menundukkan kepala, merenungi betapa sulit menjaga persatuan di tengah zaman penuh gesekan. Ia tahu, pesan ini sangat relevan untuk situasi bangsa saat ini. Ia pun berjanji dalam hati untuk selalu ingat akan amanah besar itu. "Ekonomi juga begitu," lanjut SBY dengan suara yang lebih tegas.
Kadang kita harus memilih jalan yang tidak disukai banyak orang demi menjaga kestabilan jangka panjang. Jangan hanya berpikir hari ini atau besok, tapi bayangkan 10-20 tahun ke depan. Itulah visi seorang pemimpin. Gibran menghela napas perlahan, menyadari bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal keberanian tampil, tetapi tentang kemampuan menimbang dampak bagi masa depan bangsa. Pandangannya beralih kepada foto-foto di dinding, seakan mencoba membaca ulang perjalanan panjang yang telah dilalui SBY. SBY lalu menoleh padanya, tatapan mata penuh keteguhan. Hubungan internasional juga jangan pernah diabaikan. Indonesia adalah bagian dari dunia. Kita harus pandai menjaga persahabatan, sekaligus berani mempertahankan kedaulatan. Itu bukan perkara mudah, tapi kalau dikerjakan dengan tulus, dunia akan menghargaimu. Sally menundukkan kepala, hatinya terenyuh. Ia teringat betapa suaminya sering dicibir karena usianya yang muda. Namun hari itu, ia melihat bahwa pengalaman dari seorang senior bisa menjadi penopang, membuat langkah Gibran lebih kokoh. Pertemuan ini seperti jembatan antara idealisme muda dengan kebijaksanaan yang matang. Gibran akhirnya bersuara, dengan nada rendah penuh hormat. Saya merasa beruntung bisa mendengar langsung dari Bapak. Amanah ini akan saya simpan baik-baik, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk seluruh perjalanan saya ke depan. Matanya berkaca, menahan emosi yang sulit disembunyikan. SBY tersenyum, lalu menepuk bahu Gibran. Itulah yang saya harapkan. Jangan biarkan sejarah berjalan tanpa bekal dari mereka yang lebih dulu melangkah. Ambil yang baik, perbaiki yang kurang. Lalu buatlah jejakmu sendiri. Kata-kata itu meluncur dengan keteduhan, namun terasa abadi. Warisan pengalaman itu bukan berupa benda atau dokumen, melainkan kata-kata yang lahir dari perjalanan panjang seorang pemimpin. Di ruang tamu sederhana Cikeas, Gibran menerima bukan hanya nasihat, tetapi juga amanat sejarah. Sebuah warisan moral yang akan selalu menuntunnya ketika badai kepemimpinan datang menghadang. Setelah berbagi pengalaman panjang, SBY terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang hanya bisa dipahami oleh dirinya. Suasana ruang tamu ikut larut dalam keheningan. Gibran dan Sally tidak berani memecah sunyi, karena mereka tahu hening itu bukan kekosongan, melainkan ruang penuh makna. Gibran menundukkan kepala. Kata-kata SBY masih berputar di pikirannya, seolah menjadi gema yang tak henti. Ia merasa kecil di hadapan perjalanan panjang seorang negarawan, namun justru dari rasa kecil itulah lahir tekad besar untuk belajar. Dalam diamnya, ia berjanji akan menapaki jalan kepemimpinan dengan rendah hati. Sally merasakan atmosfer yang berbeda. Hatinya bergetar menyaksikan dua sosok dari generasi berbeda duduk berhadapan dalam kesunyian yang agung. Ia tahu, tidak semua orang bisa berada di momen seperti ini, di mana nasihat seorang presiden terdahulu dititipkan kepada pemimpin muda yang baru meniti jalan. SBY kemudian berbalik menatap Gibran, pandangan matanya teduh namun tajam. Kamu tahu, Mas, pemimpin seringkali tidak diingat dari janji-janji yang diucapkan, tapi dari sikapnya saat menghadapi cobaan, katanya pelan, memecah hening. Suaranya dalam, seakan keluar dari kedalaman jiwa. Gibran menelan ludah, lalu menjawab lirih, saya akan berusaha, Pak. Tapi kadang saya takut salah langkah, takut mengecewakan banyak orang. SBY tersenyum samar, lalu menggeleng. Tak ada pemimpin yang sempurna. Kesalahan pasti ada, yang penting adalah keberanian untuk memperbaiki, bukan menutupi. Kata-kata itu membuat Gibran terdiam lebih lama. Ia merasakan beban sekaligus kelegaan. Beban karena menyadari betapa besar tanggung jawab di pundaknya, kelegaan karena mendapat pengingat bahwa ia tidak dituntut sempurna, melainkan dituntut jujur dalam setiap langkah. Sally menatap suaminya dengan rasa bangga. Ia melihat Gibran bukan sekadar wakil presiden, melainkan seorang anak muda yang dengan rendah hati mau belajar. Dalam hatinya, ia berdoa semoga nasihat SBY terus menjadi cahaya dalam perjalanan suaminya, tak pernah pudar meski waktu berjalan. SBY lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa, menghela napas dalam. Ada kalanya pemimpin harus melawan arus, meski sendirian. Jangan gentar, karena sejarah selalu berpihak pada niat yang tulus. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam danau, menimbulkan riak yang luas di hati Gibran. Keheningan kembali merayap setelah ucapan itu. Tak ada yang merasa canggung. Justru dalam diam, pesan SBY semakin meresap.
Jam dinding berdetak pelan, seolah menjadi saksi bahwa hari itu bukan hari biasa, melainkan hari ketika amanat bangsa berpindah dari satu generasi ke generasi lain. Gibran mengangkat wajahnya, menatap SBY dengan sorot mata yang penuh hormat. "Pak, saya akan mengingat setiap kata Bapak. Semoga saya bisa menjaga kepercayaan ini." SBY tersenyum, lalu mengangguk perlahan. "Saya percaya kamu bisa. Yang penting, jangan pernah kehilangan hati." Sally, yang sejak tadi menyeka air matanya, merasa pertemuan ini tak ubahnya sebuah doa yang terucap dalam bentuk percakapan. Ia yakin momen itu tidak hanya berharga bagi mereka bertiga, tetapi juga bagi bangsa yang selalu merindukan pemimpin berhati tulus. Hening di ruang tamu Cikeas itu bukan sekadar jeda percakapan, melainkan ruang bagi jiwa-jiwa untuk saling memahami. Sebuah hening yang menyatukan pengalaman, harapan, dan tekad. Dari kesunyian itu lahir kekuatan baru, yang kelak akan menuntun langkah pemimpin muda bernama Gibran Rakabuming Raka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam mulai turun perlahan di Cikeas. Setelah seharian berbincang, suasana rumah kediaman SBY tetap hangat. Lampu-lampu taman menyala temaram, menambah kesan teduh. Di ruang keluarga yang luas namun sederhana, SBY kembali mengajak Gibran duduk, kali ini lebih santai, sembari menikmati secangkir teh hangat. Sally duduk di samping, mendampingi dengan penuh perhatian. SBY membuka percakapan dengan nada tenang, namun kali ini lebih mendalam. Ia bercerita tentang masa-masa sulit di awal pemerintahannya. Bagaimana tekanan politik begitu kuat, hingga keputusan-keputusan penting seringkali menjadi ujian yang menuntut keteguhan hati. Pemimpin itu, Gibran, bukan hanya soal bagaimana kita mengambil keputusan, tapi juga bagaimana kita siap menanggung konsekuensinya, ucapnya lirih. Gibran menyimak tanpa berkedip. Kata-kata itu seperti menembus pikirannya, membentuk gambaran besar tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Ia sadar, tugasnya bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga. Sally menatap suaminya dengan penuh bangga sekaligus haru. Ia melihat bagaimana sosok Gibran semakin matang dalam menerima pesan-pesan tersebut. Meski usianya masih muda, namun di balik tatapan mata Gibran kini muncul kesungguhan yang berbeda, seolah ada beban sejarah yang perlahan ia pikul. SBY lalu menyinggung tentang arti kesabaran. Ia menyampaikan bahwa dalam perjalanan panjangnya, kesabaran seringkali lebih kuat daripada strategi atau kekuasaan. Kadang kita harus menunggu, menahan, bahkan meredam diri, demi menjaga persatuan bangsa. Jangan sampai ambisi pribadi merusak keutuhan yang sudah susah payah dibangun, tuturnya dengan penuh wibawa. Hening sesaat mengisi ruang itu. Angin malam yang masuk melalui jendela membawa kesejukan, seolah ikut menguatkan pesan SBY. Gibran menunduk, merenungkan setiap kata, sementara Sally menggenggam tangannya, memberikan dukungan diam-diam agar ia terus kuat dalam mendengar wejangan tersebut. Setelah itu, SBY tersenyum, lalu menyampaikan kenangan manis tentang keberhasilan diplomasi internasional yang pernah ia capai. Ia menceritakan betapa pentingnya menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Jangan pernah lupa, bangsa ini dihormati bukan karena besarnya wilayah atau banyaknya penduduk, melainkan karena keteguhan nilai dan martabat yang kita jaga, ucapnya mantap. Ucapan itu membuat Gibran mengangguk pelan. Ia membayangkan suatu hari nanti harus berdiri di forum dunia, mewakili Indonesia. Bayangan itu tidak menakutkan, namun justru menyalakan api semangat di dalam dirinya. Ia merasa sedang mewarisi tongkat estafet yang sangat berharga dari generasi terdahulu. Sally sesekali tersenyum, menyaksikan percakapan itu. Baginya, ini bukan sekadar pertemuan politik, melainkan sebuah perjalanan batin yang membentuk pribadi suaminya menjadi lebih bijaksana. Ia tahu, kelak nasihat ini akan menjadi bekal yang tak ternilai ketika Gibran menghadapi ujian nyata di masa depan. SBY kemudian berdiri, berjalan menuju rak buku, lalu mengambil sebuah buku catatan tua. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkannya kepada Gibran. Ini sebagian catatan pribadi saya ketika memimpin. Mungkin tidak semuanya bisa dipakai, tapi di dalamnya ada pengalaman dan refleksi yang bisa menjadi pelajaran, katanya dengan nada penuh harapan. Gibran menerima buku itu dengan takzim. Ia menunduk hormat, merasakan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Terima kasih, Bapak. Saya akan menjaganya baik-baik, ucapnya tulus.
SBY hanya tersenyum sambil menepuk bahu Gibran, sebuah isyarat persaudaraan lintas generasi. Malam di Cikeas kian larut, namun kehangatan itu terus membekas. Pertemuan ini bukan hanya meninggalkan kesan mendalam bagi mereka yang hadir, tetapi juga menjadi simbol perjalanan bangsa, dari generasi lama yang penuh pengalaman, menuju generasi muda yang siap membawa harapan baru. Fajar perlahan menyingsing di Cikeas. Embun yang menempel di dedaunan memantulkan cahaya mentari pagi yang lembut. Suasana rumah SBY terasa damai, seakan ikut menyimpan kenangan dari percakapan mendalam malam sebelumnya. Gibran dan Sally sudah bersiap untuk berpamitan, namun hati mereka masih berat meninggalkan tempat penuh makna itu. SBY turun dari tangga dengan langkah tenang. Wajahnya cerah meski ada guratan usia. Ia menyapa Gibran dan Sally dengan senyum hangat. Semoga semalam menjadi bekal berharga. Jangan lupa, pemimpin itu harus selalu belajar, bahkan dari hal-hal kecil, katanya sambil menyalami keduanya. Gibran membalas dengan tatapan penuh hormat. Ia masih membawa buku catatan yang diberikan SBY, dijaga erat seakan itu sebuah pusaka. Terima kasih banyak, Bapak. Setiap kata yang Bapak sampaikan tidak akan saya lupakan. Saya yakin, bekal ini akan menemani langkah saya, ucapnya tulus. Sally menunduk hormat. Ia merasa bangga sekaligus terharu menyaksikan bagaimana suaminya mendapatkan wejangan langsung dari seorang negarawan besar. Saya juga berterima kasih, Bapak. Nasihat Bapak bukan hanya untuk Mas Gibran, tetapi juga untuk saya, agar bisa mendampingi dengan sabar dan bijaksana, tuturnya lirih. SBY tersenyum, lalu menepuk tangan Sally. Peran seorang pendamping tidak kalah penting. Pemimpin yang kuat sering lahir dari rumah tangga yang kokoh. Jangan pernah lelah menjadi penyemangat, karena tanpa itu, seorang pemimpin bisa goyah. Kata-kata itu membuat Sally semakin mantap dalam perannya. Suasana pagi itu terasa syahdu. Burung-burung berkicau di pepohonan sekitar halaman, seolah menjadi latar alami pertemuan terakhir sebelum perpisahan. Para ajudan dan staf yang hadir ikut terdiam, menyadari momen ini bukan pertemuan biasa, melainkan bagian dari sejarah yang kelak akan dikenang. Gibran kemudian meminta izin untuk berbicara lebih personal. Ia menyampaikan kekagumannya pada perjalanan panjang SBY menjaga persatuan bangsa. Saya kagum dengan bagaimana Bapak bisa tetap tenang menghadapi tekanan, bahkan saat banyak yang meragukan. Itu pelajaran penting bagi saya, ucapnya dengan nada bergetar. SBY mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia lalu berkata, keteguhan itu lahir dari cinta pada bangsa, bukan dari ambisi pribadi. Kalau hatimu tulus, semua cobaan bisa dilewati. Ingat, negara ini milik rakyat, bukan milik kita sendiri. Ucapan itu membuat hati Gibran semakin teguh. Sally merasakan suasana menjadi semakin emosional. Ia melihat mata suaminya sedikit berkaca-kaca, namun tetap berusaha tegar. Ia tahu, momen ini akan menjadi salah satu pengalaman paling berharga dalam perjalanan hidup mereka. Tak lama kemudian, rombongan bersiap untuk kembali ke Jakarta. Mobil dinas sudah terparkir di halaman. Namun sebelum beranjak, SBY kembali memeluk Gibran dengan erat, seperti seorang ayah yang melepas anaknya menempuh jalan panjang penuh tantangan. Pelukan itu syarat doa, keikhlasan, dan harapan. Gibran membalas dengan penuh rasa hormat. Mohon doa restu, Bapak. Saya akan berusaha menjaga amanah ini sebaik mungkin, katanya lirih. SBY hanya mengangguk pelan, dengan senyum menenangkan. Saat mobil perlahan melaju meninggalkan halaman Cikeas, Gibran dan Sally menoleh ke belakang, melihat sosok SBY berdiri dengan gagah di teras rumah. Gambaran itu akan selalu melekat di hati mereka, sebuah simbol warisan moral dari seorang pemimpin senior kepada generasi muda penerus bangsa.